Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan materi matematika kelas 6 semester 2. Kali ini kita lanjutkan materi bab 7 yang kedua, yaitu tentang mengolah data dengan bantuan tabel frekuensi. Kapan kita harus menggunakan tabel frekuensi? Nah, tabel frekuensi digunakan apabila data yang kita olah itu jumlahnya sangat banyak. Dan tidak mungkin kita menggunakan cara sederhana seperti cara sebelumnya. Banyaknya batasannya berapa, Pak? Kalau data mungkin hanya nilai 10 anak atau 10 kali ulangan atau mungkin 5 kali ulangan, itu mungkin kita masih bisa pakai dengan cara sederhana karena tidak membutuhkan banyak tempat. Tetapi kalau datanya ada 25, satu anak ulangan 30 kali mungkin atau satu kelas ada 50 anak, nggak mungkin kita menghitung rata-rata, median, modus dengan menggunakan cara sederhana. Kita harus menggunakan tabel frekuensi. Apa yang disebut dengan tabel frekuensi? Tabel frekuensi adalah tabel yang berisi banyaknya suatu data. Nah, di sini Pak Irfan contohkan kolom-kolom tabel frekuensi. Yang pertama ada kolom nilai. Nah, untuk kolom nilai ini berisi jenis data yang akan diolah. Bisa diisi dengan nilai ulangan, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Misal nilai ulangan ada nilai 10, nilai 9, dan nilai 8. Mohon maaf tulisannya jelek karena ini pakai mouse ya, bukan pakai ballpoint. Selanjutnya, kalau misal nilainya dari beberapa kali ulangan, ada misal 10, 10, 9, 9, 8. Nah, untuk mempermudahnya, misal di sini ada nilai 10, ada nilai 10 lagi, ada nilai 9, ada nilai 9 lagi, dan yang terakhir nilai 8. Nah, kita memasukkannya itu harus dibantu dengan bantuan turus. Apa yang disebut dengan turus? Turus itu adalah simbol garis-garis tegak seperti garis vertikal atau garis pagar yang melambangkan banyaknya data. Kalau vertikal ini persatuan ya, kalau yang di pagar ini per 5 ya. Jadi setiap 5 satuan ini akan dipagar ya, yang melambangkan banyaknya data. Sering kalian temukan ketika menghitung suara atau pemilih pada saat pemilihan ketua kelas atau kepala daerah atau presiden atau pemilu dan pemilihan-pemilihan lainnya. Nah, selanjutnya ada kalau kita masukkan caranya gini, kalian coret pakai pensil, tangan kiri memegang angkanya, tangan kanan memasukkan ke kolom turus 10, 10. 10, 10 ya. 9, 9, 8. 9, 9, 8. Nah, selanjutnya dari turus ini kita akan mengubahnya menjadi bentuk angka. Simbol ini kita baca dalam bentuk angka, yaitu nilai 10 ada 2 frekuensinya, nilai 9 ada 2, nilai 8 ada 1. Selanjutnya fx, kolom fx ini dilakukan dengan cara mengalihkan frekuensi dikalikan nilai. Nilai yang mana? Yang kolom kiri ini dikalikan kolom frekuensi. 10 kali 2, 20. 9 kali 2, 18. 8 kali 1 berapa? 8. Nah, setelah itu ada kolom kosong lagi di bawah, namanya sigma F. Nah, sigma F ini adalah hasil penjumlahan semua frekuensi ya. 2 ditambah 2 ditambah 1 ditaruh di bawah menjadi 5. 20 tambah 18, 38 tambah 8, 46. Ya, di sini tulis 46. Ya.
Nih, sigma Fx ini adalah jumlah dari frekuensi dikalikan nilai diletakkan di bagian kolom bawah. Itu namanya sigma Fx. Selanjutnya untuk mencari rata-rata dalam tabel frekuensi, kalian tidak bisa menggunakan rumus yang kemarin, tapi kita menggunakan rumus berdasarkan tabelnya. Nah, rumusnya adalah sigma Fx per sigma F. Sigma Fx-nya tadi berapa? 46. Sigma F-nya berapa? 5. 46 per 5 sama dengan 9,2. Ya, itu rata-ratanya 9,2. Nah, untuk median itu di tabel frekuensi ini sebenarnya cukup susah juga kalau menjelaskannya lewat daring. Nah, kalian nanti langsung saja saya tunjukkan lewat soalnya saja karena lebih mudah dipahami apabila kita menghadapinya dengan soal. Apabila jumlah data atau frekuensinya ganjil, contohnya jumlah datanya ada 25 ulangan atau 25 anak, atau mungkin ada 35 anak yang harus kalian cari mediannya. Kan nggak mungkin kalian ngurutkan dari 1, 2, 3, dan sebagainya. Dari awal sampai terbesar kan nggak mungkin. Maka dari itu kita menggunakan bantuan tabel dan bantuan rumus dengan cara mediannya data ganjil adalah nilai dengan urutan ke sigma F ditambah 1 bagi 2. Selanjutnya jika datanya jumlahnya dalam genap atau frekuensinya genap, yaitu dengan cara mencari urutan data sigma F per 2 ditambah data urutan ke sigma F per 2 tambah 1 dibagi 2. Nanti langsung saja kita berhubungan sama contoh soalnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu kalian mencari modus tabel frekuensi. Modus itu paling mudah untuk dicari karena apa? Karena modus itu berupa nilai atau data yang memiliki frekuensi terbanyak. Itulah modusnya. Yang ditulis, awas, yang ditulis adalah nilainya, bukan frekuensinya ya. Nilainya yang mana? Nilainya ya yang kolom kiri ini ya. Jadi nanti yang kalian tulis adalah yang kolom kiri ini, salah satu dari kolom ini yang memiliki frekuensi di sini yang paling banyak. Nah, itu kita lanjutkan langsung contoh soal ya. Contoh soal yang banyak datanya ganjil. Contohnya 25 siswa. Nilai 25 siswa. 25 itu ganjil apa genap? Ganjil ya. Pada ulangan matematika yaitu ya ini semuanya. Nah, sudah Pak Irfan ajari kalau memasukkan data ke tabel frekuensi, itu pertama kalian tulis nilainya yang ada di sini itu berapa saja. Di sini nilai yang digunakan adalah 10, 9, 8, 7, 6. Nah, untuk turusnya caranya gini. Jari kiri atau telunjuk kiri itu megang angkanya ya. Kemudian jari kanan atau tangan kanan itu memegang pensil. Jadi gini caranya, kalian bisa memanggilnya 33. 10, 7, 8. Masukkan ke turus gini, 10, 7, 8. 8, 9, 9. 8, 9, 9. 8, 9, 6. 8, 9, 6. Terus sampai habis, sampai ke 25 data ini masuk semua ya. Ya, jadi nanti tidak akan ada yang kelewat dan kalian akan lebih aman pakai cara ini. Dimasukkan satu persatu ke kolom turus. Bisa dipahami ya? Selanjutnya eh, istilahnya diterjemahkan dalam bentuk angka biasa. Ini 4, ini 8, 7, 4, 2. Nah, di total ke bawah. Nah, ini 25. Nah, jumlah yang saya lingkari ini itu harus sama dengan yang ada di sini. Jika jumlah sigma F-nya ini tidak sama dengan di soalnya, berarti dalam proses memasukkan ke kolom frekuensi atau kolom turus, kalian mengalami kesalahan sehingga datanya tidak sama. Bisa lebih banyak atau bisa kurang.
Nah, jika di sini sudah sama 25, selanjutnya adalah kalian mengalihkan nilai dengan frekuensi. 10 kali 4, 40, 9 kali 8, 72, dan seterusnya sampai lengkap di sini. Kemudian kalian jumlahkan ke bawah. Ditulis di bawah menjadi sigma Fx. Selanjutnya, min atau rata-rata. Rata-rata dapat dicari dengan tetap melihat tabel frekuensi di atas, yaitu sigma Fx per sigma F. Sigma Fx-nya 208, sigma F-nya 25. 208 dibagi 25, 8,32. Nah, pesan dari Pak Irfan, hati-hati ketika membagi karena banyak kesalahan yang terjadi di sini ya. Di sini tuh banyak kesalahannya yang 208 bagi 25 ini. Nah, selanjutnya median. Median itu data tengah ya. Sebenarnya kalau kalian mau cara yang lebih ribet ya, itu bisa. Nah, contohnya gini, kalau kalian mengurutkan itu bisa, misal contohnya gini, nilai 6 ada 2 berarti 6, 6. Nilai 7 ada 4 berarti 7, 7, 7, 7. Nilai 8 ada 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Nah, seperti ini juga bisa, tapi cukup panjang ya. Nah, di sini ada rumus yang lebih mempermudah, yaitu dengan cara menggunakan rumus median itu data urutan ke sigma F tambah 1 per 2. Data urutan ke 25 tambah 1 berapa? 26 per 2. Berarti mediannya ada di data urutan ke-13. Data urutan ke-13. Kalau pakai yang ini bisa saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada di sini, ada di angka 8. Medianya 8. Tapi kalau kalian menggunakan cara tabel, bisa juga. Jadi di sini data urutan 1 sampai 2 itu kita mulai dari bawah. Berarti di sini ada angka 66. Kemudian ditambah atasnya 7-nya sebanyak 4 kali. 7, 7, 7, 7. Itu menghuni urutan 3 sampai urutan 6. Selanjutnya urutan 7 sampai urutan 13 dihuni nilai 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Nah, setelah itu kalian lihat yang diminta urutan keberapa? Oh, urutan ke-13. Berarti urutan 7 sampai 13 di sini pakai angka berapa? Angka 8 atau nilai 8. Yang dipakai adalah nilainya ya, bukan frekuensinya. Selanjutnya modus. Modus adalah nilai yang memiliki frekuensi paling banyak, yaitu didapatkan angka 9. Karena paling sering muncul sebanyak 8 kali. Selanjutnya contoh soal yang banyak datanya genap. Di sini ada nilai 20 siswa pada ulangan harian IPA sebagai berikut. Ini nilainya. Seperti cara yang pertama tadi, kalian harus gunakan yang namanya coret-mencoret di sini ya. Pakai pensil aja. 9, 8, 8. Masukkan di sini 9, 8, 8. 10, 9, 7. 10, 9, 7. Dan seterusnya sampai semuanya benar-benar tercoret. Ya, jika kamu ada kesalahan dalam menginput data, kalian bisa menghapusnya. Nah, maka dari itu kalian harus pakai pensil saja agar tidak terjadi kesalahan input. Selanjutnya tabel frekuensi kita terjemahkan frekuensinya berapa pakai angka. Setelah itu ditotal ke bawah sama dengan yang tadi, sigma F-nya berapa. Kemudian untuk frekuensi dikalikan nilai tinggal mengalihkan antara nilai dengan frekuensi ya. Dimasukkan ke sini menjadi 10 kali 3, 30, 9 kali 6, 54, dijumlahkan ke bawah menjadi sigma Fx. Min juga sama, min itu sigma Fx per sigma F, 164 dibagi 20, 8,2. Nah, untuk mediannya yang genap ini agak sedikit ribet, karena rumusnya lumayan panjang. Kalian bisa saja pakai cara yang istilahnya sederhana tadi. Contohnya gini, nilai 6 ada 2, berarti kalian tulis 6, 6.
Bisa saja. Nilai 7 ada 4, berarti 7, 7, 7, 7. Nilai 8 ada 5, berarti 8, 8, 8, 8, 8. Bisa saja dengan cara ini. Nah, tadi datanya ada berapa? Sigma F-nya ada 20. Nah, kalau kita 20 bagi 2 kan berarti di antara 10 dan 11 ya. Nah, ini 20 per 2 kan 10. 20 per 2, 10 tambah 1, 11. Median berada di antara 10 dan 11. Urutan ke 10 dan 11. Kalau kalian pakai cara ini, bisa saja data ke 10 itu berapa? Ini data ke 10. Selanjutnya ada data ke 11 mana? Ini data ke 11. Kalau kita pakai tabel, ya bisa. 6 sebanyak 2, berarti urutan 1 sampai 2 ada di sini ya. Berarti 6, 6 ada di sini. Kemudian naik ke atasnya, data urutan 3 sampai 6 ada di sini. Terus naik 5, data urutan 7 sampai 11 ada di sini. Nah, untuk 7 sampai 11 dihuni oleh angka 8, 8, 8, 8, 8. Nah, kalian masukkan 8 tambah 8, 16 dibagi 2, 8. Jadi mediannya 8. Kalian harus teliti untuk menghitung median, karena menurut Pak Irfan yang paling sulit adalah mediannya, bukan rata-ratanya. Justru ini. Selanjutnya yang terakhir adalah modus. Modus itu didapatkan ketika kita mendapatkan frekuensi yang paling banyak. Nilai yang paling sering muncul dengan banyak frekuensi nilai berapa? Nilai 9, karena paling sering muncul atau paling banyak diperoleh oleh anak-anak selama ulangan. Mungkin itu saja pembahasan matematika pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi bagaimana cara mengolah data dengan menggunakan tabel frekuensi. Kalian pelajari pelan-pelan. Pak Irfan mohon maaf apabila selama penyampaian materi ada kesalahan ucap dan lain sebagainya. Tolong dimaafkan. Terima kasih. Stay safe, stay healthy, stay strong, stay pokoknya yang baik-baik untuk kalian. Dan saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.